Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Welcome to Youth Pentecost. Are you ready? Yes, We are ready. Salam teman-teman yang ada di rumah semua. Jumpa lagi dengan kami, saya Iman.
Saya Julie. Nah, teman-teman yang ada di rumah semua, apa kabar? Kami percaya kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Benar nggak, Jul? Yes, amin Bang. Dan saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat segala kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan melawat kami. Amin. Di rumah kami masing-masing dan juga di sini Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan saat ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be done. Forever, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever, forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be Nah teman-teman, kalau minggu lalu kita dengar topik yang luar biasa itu Yes, tentang Bang. insecure yang disampaikan oleh Boksu Willy. yang sangat luar biasa. Yes, ya. Bang. Nah Jul, hari ini kita mau bahas
topik yang gak kalah menarik itu apa, Jul? Yes, benar Bang. Topik kita hari ini adalah mengatasi masa lalu, Bang. Ngomong-ngomong tentang masa lalu, Jul, pernah Ya, nggak Bang? Juli punya masa lalu yang gimana gitu? Pastinya aku punya masa lalu, Bang. Dimana kalau masa lalu aku tuh, Bang, susah move on, Bang. Terus Jul? Dan aku juga percaya, Bang, bukan aku aja yang mengalami hal itu. Aku juga pernah. Pasti abang pernah ya kan? Dan teman-teman di rumah tuh di rumah-rumah pasti juga pernah mengalami masa lalu, Bang. Wow. Dan mereka pasti juga bingung bagaimana sih aku bisa mengatasi masa lalu, bagaimana sih aku merdeka gitu kan, Bang? Apalagi ini hari kemerdekaan, Yes, Jul ya. benar banget, Bang. Dan mungkin abang bisa nih, ada tips nggak untuk mengatasi masa lalu versi Bang Iman ya kan? Wow, kalau menurut aku nih si Jul ada 3 poin, Jul. Yang pertama, Bang. Yang pertama kita berdamai dengan masa lalu, Jul. Oke. Dalam arti kita menyerahkan masa lalu kita di hadapan Tuhan. Yes, benar, Bang. Yang kedua, Bang. Kita belajar ikhlas, Jul. Oke. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi nggak mungkin lagi terulang. Yes. Karena kita percaya waktu respon kita benar, mendatangkan kebaikan Tuhan, Jul. Oke, Bang. Yang ketiga, Bang. Kita belajar dari kesalahan sebelumnya, Yes, Jul. Jangan pastinya, jatuh Bang. di lubang yang sama. Benar banget, Bang. Karena masih banyak cobaan yang mesti dicobain, Jul. Oke, Jul ya. Mungkin teman-teman yang di rumah udah penasaran bagaimana sih caranya mengatasi masa lalu. Ini pagi ini Box Willy yang luar biasa akan menyampaikan ini, Jul ya. Ya. Tapi sebelum Jul, sebelum kita mau mendengar hal yang luar biasa, ada nih Jul, info persembahan, Jul. Yes, benar, Bang. Untuk teman-teman yang mau menabur persembahan, silakan di bawah ini ada nomor rekening Boleh dan juga barcode transfer, kita. Jul, ya? Ya, benar, Bang. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing dari Box Willy, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu berlalu, Tuhan sungguh amat baik. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akan dengar sharing firman yang disampaikan oleh Box Willy. Tuhan, kami percaya apapun yang disampaikan Box Willy itu dari Tuhan. Dan kami percaya setiap yang disampaikan itu Tuhan mengalami perubahan dalam hidup kami. Dan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan yang semakin bertambah dalam hidup kami dan kami boleh semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Yes. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua, kembali hadir bersama dengan kami di ibadah Youth Pentecost. Saudara, puji Tuhan, ini adalah minggu yang sangat baik untuk kita semua. Hari ini, tema kita adalah bagaimana mengatasi masa lalu. Banyak orang hari-hari ini hidup tidak di masa sekarang, tetapi hidup di masa lalu. Bicara tentang masa lalu, saya percaya teman-teman pasti ada kisah yang baik, pasti ada kisah yang tidak baik. Persoalannya adalah bagaimana caranya mengatasi masa lalu. Tidak ada orang yang sanggup melupakan yang namanya masa lalu. Baik dia seorang pendeta sekalipun, seorang hamba Tuhan, baik seorang pemimpin, siapapun dia, tidak ada yang sanggup. Mengapa demikian? Karena semua kejadian ada di dalam memori kita, benar? So hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi masa lalu. Satu pesan dari saya buat kamu semua adalah, lihat, hidupmu belum tentu selalu baik. Kerap kali masalah datang menghampiri. Seringkali cobaan, ujian terus silih berganti. Seringkali kamu merasa mau menyerah menghadapi keadaan yang sepertinya kamu merasa berat untuk kamu hadapi. Tapi satu hal yang bisa kamu pegang hari ini adalah ada Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kananmu dan berjalan bersama-sama dengan kamu. Amin. Ada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kamu. Kuncinya adalah, mau gak hari ini kita bersama-sama tinggalkan masa lalu, kita hidup di masa kini dan meraih masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Ayo mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Bersama-sama kita baca di Filipi 3 ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku yang telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, Paulus sendiri mengajarkan kepada kita semua lewat satu pernyataan dia di dalam surat Filipi yang ketiga ayat ke-13 ini. Dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apakah sudah menangkapnya. Tetapi ini yang telah kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tujuannya supaya aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah saudara, lewat apa yang dinyatakan oleh Paulus ini, kita bersama-sama kita akan bisa melihat bahwa ternyata orang yang hidup di masa lalu sulit sekali untuk menikmati berkat Tuhan di hari ini. Sulit sekali untuk menikmati sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Nah oke.
Hari ini saya akan bawakan kepada teman-teman semua ada 5 tips buat kamu bagaimana supaya kamu bisa mengatasi masa lalu. Namun sebelumnya, ayo kita nyanyi dulu ya sama-sama. Ayo kita angkat satu pujian ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Come on. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang setuju boleh bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus yang terbaik buat kita semua, amin. Nah saudara, kita lihat tips yang pertama. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masa lalu? Yang pertama, kita harus berani mengakui masa lalu. Saudara, keterbukaan adalah awal daripada sebuah pemulihan. Orang yang bisa melupakan masa lalu, orang yang bisa mengatasi masa lalu adalah orang yang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kita semua. Amin. Nah kita baca yuk Filipi 3, 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara bisa lihat bagaimana Paulus begitu berani mengakui masa lalu dia. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Dengan kata kasarnya, Paulus dulu adalah seorang penjahat. Saudara, penjahat saja bisa bertobat. Tuhan ubahkan orang yang tadinya adalah penjahat menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi yang pertama, kita harus berani mengakui masa lalu kita di hadapan Tuhan. Kita percaya dengan kita mengakui masa lalu kita sudah mulai mengungkapkan bahwa kita sebenarnya adalah siapa di hadapan Tuhan. Orang yang berani terbuka di hadapan Tuhan adalah orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bukan sekedar memberikan kita keselamatan, tapi Tuhan mau memberikan kita satu kehidupan yang baru. Rencana Tuhan itu indah, saudara. Rencana Tuhan adalah satu kehidupan yang masa depan yang penuh dengan harapan yang jauh lebih baik buat kamu dan saya. Amin. So yang pertama adalah kita harus berani mengaku seperti Paulus mengaku siapa diri dia sebenarnya, sehingga iblis tidak bisa mengambil peluang untuk mengintimidasi kita, karena kita adalah siapa yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membahas masa lalu. Pernah gak sih teman-teman mendengar ada orang yang begitu bangga dengan masa lalunya? Saudara, siapapun Anda di masa lalu, menurut saya itu tidak penting. Mengapa? Karena kita tidak pernah bisa hidup untuk masa lalu. Kita hanya bisa hidup di masa kini untuk kita mencetak sejarah di masa depan nanti. Kita ingin mengukir sejarah kehidupan kita dengan jauh lebih baik adalah kita hidup yang terbaik di hari ini. Amin. So yang berlalu biarlah berlalu. Baik itu berupa kegagalan maupun berupa kesuksesan. Bagi kamu yang merasa kamu punya kesuksesan besar di masa lalu, jika hari ini kamu masih terus bahas-bahas kesuksesan kamu di masa lalu, itu pertanda kamu saat ini, kesuksesan kamu hari ini tidak lebih sukses daripada yang kemarin. Pertanyaan saya, kamu mau lebih sukses hari ini dibanding kemarin,
atau lebih sukses kemarin dibanding hari ini? Ayo, pilih yang mana coba? Pasti pilih yang hari ini lebih sukses dibanding kemarin. Hari besok lebih sukses daripada hari ini. Amin. Itu kalau bicara kesuksesan, kemenangan. Bagaimana kalau bicara kegagalan? Ada orang yang begitu bangga terus bercerita tentang kegagalan dia di masa lalu. Saudara, teman-teman semua, biarlah yang berlalu. Kalau kegagalan terus dicerita-cerita, sama dengan engkau sedang memberikan satu hal di mana bahwa engkau menceritakan sesuatu yang sesungguhnya engkau tidak bisa berubah mungkin, atau engkau gak sanggup melakukan. Padahal kita adalah orang beriman. Iman apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita percaya bersama Tuhan Yesus kita punya kehidupan bisa berubah. Amin. Nah, yang mau kita bahas adalah apa kata firman. Firman Allah berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. So, apa impianmu? Apa yang menjadi cita-citamu, teman-teman? Berdoalah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang begitu setia mendengarkan doa-doamu. Apapun yang Anda rindukan, saya percaya ketika Anda serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kamu dan mencapainya. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa lalu adalah sampah dan harus kita tinggalkan dan kita lupakan. Apakah benar boksu masa lalu adalah sampah? Ayo kita lihat firman Tuhan dulu ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Paulus mengatakan bahwa masa lalu adalah sampah. Jadi dia memperoleh Kristus jauh lebih mulia dibanding dengan masa lalunya. Siapakah masa lalu seorang Paulus? Dari Benyamin. Dia seorang suku Israel. Dia seorang yang dulu suka berjahat, berbuat banyak kejahatan terhadap umat Tuhan. Nah, saudara, mari kita nyanyi lagi yuk. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi yuk. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Itu yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama yang keempat. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Nah, saudara, di Filipi 3 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus bukan hanya tidak membahas masa lalu, tapi Paulus bilang dia melupakan masa lalu. Yang setuju dengan Paulus dan saya katakan amin. Saudara, artinya masa lalu dilupakan aja bro, sis, gak usah diingat-ingat lagi. Karena sesuatu yang berlalu kalau kita ingat-ingat akan membuat kita susah sekali move on. Kita akan susah bergerak, kita susah bangkit karena teringat-ingat sesuatu yang sudah berlalu. Kalau sesuatu yang baru itu yang bagus, puji Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang gak baik, wah, lebih kacau lagi. Oleh sebab itu, Paulus mengajarkan kepada kita harus mengarahkan kepada sesuatu yang menjadi tujuan kita. Katakan amin. Supaya apa? Tujuan kita adalah berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa panggilan surgawi kita? Saudara, doakan. Saya percaya Tuhan punya satu panggilan buat kamu dan saya. Saya tidak tahu panggilan kamu, tapi saya tahu panggilan saya.
Saya tahu apa yang Tuhan taruhkan, passion dalam kehidupan saya. Coba teman-teman doakan, mumpung masih muda, supaya apa yang kita jalani adalah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi kita udah nyanyi bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Amin. Rencana indah itu sesuatu yang dahsyat buat kita. Oleh sebab itu mari hari ini kita belajar seperti Paulus. Kita melupakan apa yang sudah berlalu. Kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Kemudian kita bersama-sama berlari. Jadi bukan lagi berjalan loh, berlari supaya kita bersama-sama masuk kepada tujuan ilahi untuk memperoleh panggilan surgawi yang sudah Tuhan berikan berupa hadiah untuk kita semua. Katakan amin. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana tips supaya kita bisa mengatasi masa lalu? Yang kelima adalah pengenalan akan Tuhan cukup untuk satu hari. Teman-teman, mungkin Anda dengar pernyataan ini bingung. Masa sih Boksu pengenalan Tuhan hanya cukup untuk satu hari? Maksudnya gini loh, pengenalan untuk Tuhan hanya cukup untuk sehari. Besok Tuhan akan tuntun kita dengan hal-hal yang baru. Pengenalan kamu terhadap Tuhan yang kemarin jangan dipakai untuk hari ini. Karena hari ini Tuhan akan menampakkan sesuatu yang baru. Amin. Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan kita sangat hidup. Apa yang sudah berlalu belum tentu bisa dipakai untuk Anda di masa sekarang. Anda lihat zaman berubah. Kehidupan semua orang berubah. Bayangkan hari ini, siapa yang pernah nyangka kita harus ibadah online seperti ini. Kondisi pandemik menyerang, kondisi COVID-19, kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa berjumpa dengan orang. Sesuatu yang baru terjadi. Tadinya kalau kita nggak salam, orang bilang kurang sopan. Sekarang kalau Anda ke rumah orang, Anda salamin orang, Anda dimarahin sama orang. Sekarang Anda memakai masker, jadinya sesuatu yang wajib. Dulu kalau kamu pakai masker, orang bilang kamu sakit. Semua berubah. Kita tidak pernah menyangka dulu kita bisa kumpul ramai-ramai di satu gedung gereja. Untuk saat ini kita belum bisa. Tapi saya percaya suatu saat nanti Tuhan punya rencana yang baik lagi. Amin. Kita pasti bisa kumpul kembali. Tapi untuk saat ini belum bisa. Tapi apa harus kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan. So hari ini, kalau kamu mengerti pesan Tuhan ini, sudahlah, lupakan yang sudah berlalu. Pengenalanmu kepada Tuhan cukup untuk sehari. Maka itu hari ini hidup dengan pengenalan Tuhan yang baru lagi. Yang kemarin sudah berlalu. Jangan diingat lagi. Hari ini kita bersekutu kembali dengan Tuhan. Kita kembali memuji menyembah Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita kembali bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Satu yang mau saya pesan kepada teman-teman semua yang terakhir adalah, mari sebagai penutup daripada khotbah ini, kalau sudah Anda tahu 5 tips ini, sekarang sebagai ending, closing daripada khotbah minggu ini adalah, teman-teman, berdamailah dengan masa lalu. Saya tahu siapapun dalam hidup ini pernah disakiti. Siapapun dalam hidup ini pernah mengalami luka-luka. Siapapun dalam hidup ini pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi saudara, biarlah apa yang kamu alami, hari ini izinkan Tuhan Yesus memulihkan kamu. Kamu yang ada di rumah-rumah, dimanapun kamu berada, buka pintu hatimu. Lupakan, ampuni siapapun yang pernah menyakitimu. Ampuni siapapun yang pernah berbuat jahat kepadamu di masa lalu. Ampuni, lupakan mereka. Terimalah sesuatu yang baru dari Tuhan hari ini. Kasih Kristus yang baru memenuhi hidupmu. Berkat Tuhan yang baru memenuhi hidupmu. Kasih Kristus yang baru memenuhi hidupmu. Kamu tidak perlu berharap kasih dari manusia. Karena kasih dari Yesus cukup untuk kamu, untuk menjadi berkat buat orang lain, buat lingkungan, buat teman-teman sekelilingmu. Amin. Mari saya undang teman-teman yang ada di rumah-rumah saat ini boleh berdiri bersama-sama di tempat duduk Anda. Ambil sikap hati, kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita akan angkat pujian ini. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan seluruh kehidupan saudara dan saya. So kita siap mulai hidup yang baru. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Kita hidup di masa sekarang, menikmati berkat Tuhan di masa kini. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan diurapi dan menikmati hari besok yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Angkat tanganmu sama-sama.
Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama teman-teman. Saya akan berdoa buat teman-teman yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak muda dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami berdoa, bila hari ini kami menjadi anak-anak muda yang respon dengan Tuhan. Kami buka kedua tangan kami, tanda kami percaya, tanda kami berserah. Siapapun kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami berjanji untuk tidak lagi membahas masa lalu. Kami bertekad untuk melupakan masa lalu. Kami mau mulai hari ini, hidup yang kami jalani bersama Yesus adalah hidup yang terus mengarahkan kepada tujuan ilahi, yaitu hadiah panggilan surgawi yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kami sadar pengenalan Tuhan hanya untuk satu hari. Oleh sebab itu hari ini, hari yang baru, kami harus lebih lagi mengenal Tuhan. Kami harus lebih lagi membangun persekutuan yang baru dengan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di Pekanbaru, yang ada di GBG Rayon 12. Kami percaya ini saatnya pemulihan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melupakan masa lalu. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mengatasi masa lalunya. Ketika Yesus yang memulihkan kami, Yesus yang memampukan kami untuk berlari kepada tujuan, untuk meninggalkan masa lalu kami. Oleh karena itu hari ini adalah hari yang terbaik ya Tuhan. Kami mau hidup baru, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda, berkati kami semua, untuk kami boleh bersama-sama pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kami rindu amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus digenapi lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami. Kami rindu seperti apa yang terus kami doakan. Youth Pentakos adalah lahir dari anak-anak muda yang cinta kepada Tuhan Yesus yang ada di kota Pekanbaru, yang siap menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga, yang siap untuk menuntaskan amanat agung di kota ini, di provinsi ini, di Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus berkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, teman-teman udah dengar tadi kan bagaimana cara mengatasi masa lalu dari Box Willy. Yes, benar Bang. Nah, teman-teman ada cara juga nih Jul. Bagaimana sih cara mengatasi masa lalu juga Jul? Dengan cara kita memiliki komunitas. Yes dulu. Bang, kita harus memiliki komunitas atau cool. Emang apa hubungannya masa lalu sama komunitas Kak Jul? Punya banget Bang, hubungannya itu sangat penting Bang. Dimana
kita bisa mengatasi masa lalu dengan komunitas itu Bang, yaitu kita didukung dalam doa Bang. Wow. Terus kita bisa mengungkapkan atau mengatasi semua masa lalu kita atau cerita-cerita kita yang selama ini atau bertahun-tahun dipendam Bang. Jadi Bisa buat kita teman-teman yang ungkapin. belum punya komunitas, kayaknya sangat disayangkan Jul ya. Yes, benar, Bang. Jadi buat teman-teman yang lagi menyaksikan video ini lagi ibadah, yuk buat teman-teman yang belum komunitas boleh gabung dengan kita. Yes, benar Caranya Bang. kayak gimana Kak Jul? Caranya teman-teman semua bisa komen di bawah ini dan tinggalkan nomor HP-nya. Kami akan segera memfollow up atau menghubungi teman-teman di Pekanbaru ini. Wow, Bahkan di tunggu luar kami. kota juga Yes. boleh Bang. Oke Jul, sangat luar biasa Jul Yes, ya. benar Bang. Dan semuanya kita udah kasih Info. dan juga ibadah kita akan selesai Bang. Oke, jumpa minggu depan lagi Jul. Yes, di Bang. hari yang sama, di jam yang sama, jam 9. Yes. Ingat ya teman-teman, jumpa Ingat, lagi dengan jam saya. 9. Imen. Dengan saya Juli. Tuhan Yesus memberkati. See you.